أكبر الله أكبر. Hari ini terasa berbeda. Udara pagi membawa ketenangan. Gema takbir menggema di setiap sudut kota dan desa. Inilah Idul Adha. Bukan sekedar hari besar, tapi momen penuh makna. Sebuah ajakan untuk mengingat kembali arti keikhlasan tentang keteguhan iman Nabi Ibrahim alaihissalam dan cinta yang tak ternilai kepada Sang Pencipta. Lebih dari sekedar momentum, Idul Adha adalah waktu yang menyatukan antara sesama manusia dan antara hamba dengan Tuhannya. Hai Sobat Ternak, Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi dipertemukan dengan momen luar biasa, yaitu ibadah kurban. Salah satu ibadah besar dalam Islam yang syarat akan makna. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan. Lebih dari itu, ia adalah simbol dari keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan sejati. Ibadah ini berasal dari kisah luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dengan penuh keimanan bersiap mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, atas kasih sayangnya, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba yang terbaik. Sejak itulah, kurban menjadi sunnah yang kita upayakan untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Dan hari ini, kita semua menjadi bagian dari momen agung itu dengan hati yang ikhlas, niat yang tulus, dan semangat untuk terus berbagi kepada sesama manusia. Baik Pak, dari Bapak sendiri sebagai pemilih hewan kurban, standar apa aja sih yang biasanya Bapak perhatikan saat pemilihan hewan kurban? Biasanya itu mudah, dari uji fisik itu sudah nampak. Jadi sapi yang kelihatan itu sehat itu biasanya gerakannya lincah, gerakannya itu enggak lesu gitu. Kedua, sapi itu dari, kalau hati itu dari matanya. Kalau matanya itu berair terus itu berarti sakit hati. Itu ada cacing hatinya. Kalau sudah itu sudah kaki-kakinya aman, ya itu sudah cukup, cuma segitu aja. Jadi enggak terlalu ribet lah. Jadi cuma sujud fisik, sapi itu tidak lesu. Kedua, ya gemuk, tidak ada cacat. Ketiga itu mata itu jernih, tidak berair. Nah, itu sudah bagus. Cuma itu aja, nggak ada yang lainnya. Berarti kayak gitu aja ya Pak? Oh, singkat. Tapi kan itu harus istilah kalau bahasa Jawa itu kulino terbiasa dengan karakter sapi itu gimana. Kalau belum terbiasa mungkin juga belum bisa. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini kan kita lihat sendiri ya Pak, di masyarakat ini kan antusias banget ya Pak ya, untuk gotong royongnya itu untuk menumbuhkan kayak gini itu cuman hanya Idul Adha aja atau kayak gimana sih Pak? Itu sudah terbiasa kalau ada event untuk kampung, istilahnya kita terbiasa begini ini. Jadi tapi itu disemangati oleh para ustadz kita. Ustadz kita itu ya dari penduduk kita sendiri. Jadi setiap ada malam minggu itu ada pengajian ibu-ibu, malam Jumat ada pengajian bapak-bapak rutin, itu yaitu penyemangatnya para ustadz dan para pengurus RW kita. Jadi setiap ada event pasti ya begini nih. Sapi-sapinya itu pakai sapi dari Madura semua. Oh ya, kalau kelebihan sapi Madura itu kan lebih pada dagingnya. Jadi kalau disembelih itu bisa megar, itu mengembang.
Jadi enggak, kalau sapi lokal itu biasanya gemuknya itu gemuk pada gajih itu lemak, pada lemak. Jadi kita memilihnya sapi Madura, tapi ini ada kombinasi, ada sapi lokal juga satu. Kemarin permintaan dari Bapak Ketua Takmir minta sapi satu, ya kita carikan sapi yang lokal. Nah Sobat Ternak, memilih hewan kurban yang sehat dan dirawat dengan baik sangat penting supaya kualitas dagingnya terjaga dan proses kurban pun berjalan dengan lancar. Perawatan yang baik seperti pakan alami, kandang bersih, dan pemeriksaan rutin jadi kunci utama. Semoga kita semua bisa terus meningkatkan hewan kurban setiap tahunnya.